Jadi sahabat saya di sini sejak lama ini adalah dulu namanya Ustadz Mahmud, sekarang Kiai Mahmud. Dulu saya namanya Ustadz Rahmadi, sekarang Kiai Rahmadi. Sering kesini dulu masih pakai peci hitam, cerita lama gitu. Belum ada mahasiswa, belum ada pesantren. Pesantrennya dulu Ustadz Mahmud itu santri kalong. Yang pada ngaji dari sini sekitar sini, dan saya selalu sering memberikan ceramah. Jadi sahabat lama. Dengan saya sering ke sini, kenal dengan adik beliau ini yang sekarang menjadi pimpinan mahasiswa, orangnya ganteng, duitnya banyak. Alhamdulillah. Setelah saya kenal dengan beliau, Kiai Abu Bakar, saling kunjung, saling pergi bareng-bareng. Beliau tertarik dengan pesantren Yaspi Kampung Sawah. Sampai beliau merencanakan membangun pondok pesantren. Saya berikan motivasi, udah bangun di situ. Yang sekarang Yaspi 2 Durenan Subhanallah. Untung kagak jadi di sana. Kalau jadi kagak keren kayak di sini subhanallah. Jadi terima kasih jika jadi di sini. Jadi di sana ada tanah wakaf beliau 1000 meter di Yaspi 2. Karena rencananya buat pondok pesantren, bukan jual beli internet pribadi. Alhamdulillah. Kita doain hasilnya terus berbuat. Jamaah sekalian, hari ini kita Porsima ini sudah berada di tanggal 1 bulan Agustus. Karena ini temanya bersyukur. Yang tua-tua dulu yang ngalamin zaman penjajahan, kalau saya belum tua. Nah ini yang tua nih. Yang tua-tua ngalamin zaman berdoran, ya kan ya? Macam-macam. Nah, karena itu yang hidup dalam sekarang ini mestinya bersyukur luar biasa. Wa zkuru ni'matallahi iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah wazkuru ni'matallah, bersyukurlah akan nikmat Allah. Iz kuntum a'daan, dulu-dulunya manusia-manusia saling bermusuhan. Dulu-dulunya Indonesia ini dijajah. Bayangin 350 tahun dijajah. Nah, kita ada di ngalamin hidupnya, mungkin yang tuanya, tua dan saya belum tua, yang tua ngalamin zaman ini, yang ini udah nggak ada ini, zaman dulu ngelancor, masih ingat dulu ya sudah, ya Allah, masih pakai lampu coret nih, minyak tanah dulu ya. Ya Allah, ngalamin, sekarang udah begini ya. Bagaimana 350 tahun kita dijajah bangsa Indonesia ini? Dengan keimanan bangsa Indonesia, sampai orang dulu zaman itu pakai ijazahnya nggak mau, emang gue pengen kayak jadi Belanda dulu, nggak mau dulu sudah. Masih nyaman ketika merdeka tahun 1945, umat Islam di Indonesia masih 95%. Sekarang nggak tahu, ada 80% yang cakap baru. Inilah kajian kita. Jadi mas sekalian, mari kita bangun bangsa ini, mempersiapkan generasi penerus bangsa di para santri. Santri itu kan dari 5 kata, 5 huruf. Sin, salikun ilal khair, menuju jalan kebaikan. Nurnya naibun anil masyayikh, pengganti para kiai sepuh. Nanti yang
tua-tua Usadia sudah gak ada, Haji Awing sudah gak ada, nanti ya, kira-kira 50 tahun lagi dapat ya, Pak RW temu udah gak ada, penggantinya ini. Kalau kurang dipersiapkan ilmunya, kurang dipersiapkan bimbingan akhlaknya, gimana di Indonesia yang ada? Sekarang aja kita dengar ya Allah, yang korupsi, yang berbagai lah. Jadi kita bersyukurlah dengan kita masih tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena pesan beliau Nabi kita Muhammad SAW, qiyamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini bisa stabil, bisa tegak, bisa disiplin dengan baik dengan 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Kalau ulamanya udah bisa kagak diantar bisa deh, urusin amplop mulu ya. Urusan amplop, yang penting isinya. Nah, itu ulama. Jadi ketika ulama yang benar, yang bermanfaat, yang soleh, masya Allah. Moga-moga masih banyak di Indonesia, di kampung kerja daerah kita ini, pondok gede, pondok melati. Moga-moga generasi penerusnya, diantaranya ini orang Indonesia asli, banyak ada merah putihnya dia. Alhamdulillah. Bi'il ulama. Ini para santri, ya, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Jadi kalau belajar nanti udah punya anak 3, punya anak 4, ya agak dantak. Makanya ini sekarang ini masih remaja, masih anak belajar. Subhanallah. Dan contoh Syekh Ibnu Hajar, ketika dia setengah putus asa pulang nggak jadi, tahu-tahu lagi duduk ngaso, ada air tetesan dari atas itu, karena daerah batu-batuan, daerah bukit. Begitu dilihat itu batu bergerak, rupanya saking lamanya tetesan air itu batu sampai geram. Nah, berarti kita juga kalau belajar disiplinnya semangatnya dan waktunya juga panjang, ilokah berhasil. Pokoknya saya belajar balik lagi nggak jadi pulang. Jadi ini anak-anak ya, penting sekali ini. Yang kedua, qiyamud dunya bi adlil umar, adilnya para pemimpin bangsa, terutama dari orang nomor 1 presiden. Doain pengganti Prabowo adalah Rahmadin Abid. Janda-janda yang ada suami gua cariin ya. Nah, jadi tegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini gitu. Keadilan penting sekali. Ya Allah, moga-moga Pak Prabowo kita bantuin, kita doain, kita nasihatin, kita bilangin. Dia kadang-kadang salah ngomong itu. Ada yang punya penggilingan padi, keuntungannya tiap bulan 2 miliar. Salah ngomong, bukan penggilingan padi Pak, penggilingan emas. Penggilingan padi untungnya 2 miliar. Kadang-kadang suka lupa al-insan mahalul kotor wa isyahat. Jadi kita mengharapkan ini keadilan. Jamaah sekalian, para pejuang bangsa Indonesia, siapa tidak kenal dengan Bung Tomo arek-arek Surabaya. Subhanallah. Kekuatan zaman penjajahan makan aja kurang, tapi ketika digerakkan dengan takbir Allahu Akbar, subhanallah, akhirnya menang. Ini arek-arek Surabaya. Jadi iman, amantu billah sumastaqim. Masya Allah.
Alhamdulillah kita sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Jangan ada yang mengatakan kasihan yang dulu di masa penjajahan kemudian hidupnya susah, makan aja susah, hidup belangsak, kasihan banget dia sekarang kagak ngalamin merdeka. Justru bisa dibalikin sama yang di dalam kubur. Bukan pula yang pada rugi, bukan gua yang pada kagak bahagia. Gua medan merdeka sudah niat jihad fisabilillah, matinya mati syahid, sekarang sudah nikmat di surga. Lu yang pada hidup zaman merdeka, yang pada korupsi, yang pada menipu, yang pada enak-enak lupa ibadah, kasihan lu nanti bakalan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia sekarang ini dan di neraka selama-lamanya. Begitu kata Rasulullah. Makanya untung yang sudah mati syahid. Jadi jamaah sekalian, jadi gak usah banyak-banyak, udah kita syukuri kita sekarang sudah merdeka. Mari 24 jam ini kita isi dengan hal-hal yang menjadi amal soleh. Karena yang gak rugi cuma dua. Innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh bukan sembahyang mengaji aja, mau pergi ke pasar dan catat amal soleh karena niatnya untuk kesejahteraan keluarga. Mau berangkat ke kantor, Bismillahirrahmanirrahim, sudah termasuk amal soleh. Silaturahmi ke rumah keluarga, apalagi ke kampung sawah, dari bawah amplop, oh subhanallah. Dan barangkali itu aja jamaah sekalian, alhamdulillah. Yaspi kampung sawah menjadi percontohan kerukunan umat beragama tingkat nasional. Masa kita Islam sama Islam agak rukun? Ya, gitu. Kalau azan Zuhur di masjid itu kan sekarang pas waktunya ini. Azan Zuhur jam 12 begini di gereja juga kadang-kadang lebih. Kalau di gereja itu kadang-kadang lebih juga jam 12, tapi dia menempatkan waktunya jam 12. Begitu azan di masjid, Allahu Akbar, langsung gereja nyambung. Padahal romo gak boleh punya bini haram, tapi begitu setia sama perempuan muda, manggilin perempuan yang muda, neng, boleh cek begitu. Luar biasa, kuda di kampung sawah. Ada kiai sama pastor bersahabat, boleh. Bisnis dia buka usaha bareng-bareng, boleh. Untung bagi-bagi, boleh. Tapi kalau sudah akidah nggak ada toleransi. Laku di nunggu wah. Kiai sama pastor berangkat, dia naik pesawat, tahu pesawat oleh gangguan cuaca. Kaget itu pastor, kagetnya dia bukan istighfar. Haleluya. Kata kiai, bukan haleluya, halelutor. Halitar agama. Begitu udah nembak kiai, sahabatku kenapa romo? Jangan naik taksi ya. Duit kita ada romo, kita perlu cepat. Bukan itu kiai, bukan soal duit. Kita perlu tambah ilmu. Maksud romo, naik bus ilmu kita tambah. Ada pedagang kaki lima, ada karyawan rendahan, ada pegawai bangunan. Kita ngobrol ekonomi sekarang mulai dari Jokowi sampai Prabowo. Oh iya benar. Iya. Bus datang langsung kiai pegang pintu, Bismillah. Apa kata orang? Bukan Bismillah kiai, bis kota. Wah, itulah pelambang laku di nunggu. Masalah agama ada toleransi. Masing-masing melaksanakan dengan baik. Moga-moga kita istiqomah mengamalkan Islam dan semoga meninggal husnul khotimah. Doain. Ini lagi bangun YSP 3 di Cariu. Alhamdulillah bisa nanti menjadi pesantren. Moga-moga inginan menjadi pesantren terbesar di Jawa Barat. Sekarang aja tanahnya sudah 3 hektar. Yang paling rajin Haji Awik kalau sana. Soalnya di sana sambil cari jahe. Tahu jahe? Janda heran. Jadi insya Allah tanggal 25 Agustus bertepatan 12 Rabiul Awal kita bikin maulid di SP3
mantap tempatnya, subhanallah. Di sana dekat Bendungan Cijurai, dari 2-3 tahun lagi akan menjadi daerah istimewa di sana, daerah yang lintasan ada tol itu Bogor Timur, dan nanti pusat pemerintahannya di daerah sana untuk Bogor Timur. Buka Yaspi terus berkembang, walaupun kata Rara Abah Yaspi biasa sepi ya, iya sepi dari berbagai masalah, istiqomah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Kita doain Porsima yang lagi bangun asrama untuk yatim piatu dan membangun pondok tahfiz, moga-moga sukses ada rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.